Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Momononkuni no Aru Higata, chapter 36 sampai chapter 38. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang sedang menyamar bikin ayah Flamia kena mental. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, ayah Flamia sedang pergi ke Tempest untuk mencari Flamia dan membawanya pulang ke kampung halamannya. Dan ketika ayah Flamia tiba di Tempest, ia tak menyangka bahwa desa yang dulunya kecil sekarang menjadi kota yang besar seperti ini. Dan setelah berkeliling ke sana kemari, ayah Flamia akhirnya telah berhasil menemukan Flamia. Namun pada saat itu, ayah Flamia terus mengamati apa yang sedang dilakukan putrinya di Tempest tersebut. Dan ternyata, apa yang dilakukan Flamia saat itu hanya makan, bermain-main, jajan, dan shopping-shopping, dan lain sebagainya gitu pak. Ketika Flamia sedang makan di kafe, ayah Flamia pun langsung menghampiri Flamia dan mengomel-omelinya. Apa yang kau lakukan di sini, Flamia? Flamia yang melihat ayahnya itu pun sangat terkejut. Ayah? Flamia menjawab, apa maksudmu ayah? Bukannya sudah terlihat jelas kalau aku sedang bekerja. Kau pasti bisa melihatnya kan ayah? Namun ayah Flamia terlihat marah dan berkata, dilihat dari mananya woi? Bukannya kau hanya menghabiskan waktu dan bermain-main saja? Menyedihkan. Flamia pun tersenyum dan menjawab, kenapa kau marah ayah? Apa ayah juga mau makan? Flamia pun langsung menyuapi ayahnya tersebut. Dan tiba-tiba ayah Flamia merasakan rasa nikmat dari makanan tersebut. Enak. Makanan apa ini? Flamia pun tersenyum dan menjawab, benarkah itu enak ayah? Tapi setelah itu, ayah Flamia teringat kembali tujuannya datang ke sini. Ia berkata, hari ini aku harus bicara denganmu Flamia. Ayah Flamia meminta Flamia untuk kembali ke desa. Kau harus pulang bersamaku Flamia. Namun Flamia dengan tegas menolak untuk kembali ke desa. Flamia berkata, masih banyak hal yang ingin kulihat di sini ayah. Namun karena ayahnya terus bersikeras mengajak Flamia kembali, Flamia pun mengajak ayahnya untuk berbicara dengan bosnya Flamia. Setelah itu, mereka berdua pun pergi menemui bosnya Flamia. Dan seketika itu juga, ayah Flamia pun sangat terkejut sekali ketika melihat bos dari Flamia adalah Raja Iblis Rimuru Sama. Ayah Flamia pun langsung berlutut ketakutan. Ayah Flamia dengan panik kemudian mencoba menjelaskan masalahnya dengan Flamia kepada Raja Iblis Rimuru Sama. Ayah Flamia juga berkata, tak kusangka putriku bekerja untuk Rimuru Sama. Rimuru berkata, baiklah, aku sudah dengar ceritanya. Rimuru kemudian berkata pada Flamia jika Flamia harus pulang sesekali. Flamia yang mendengar jawaban Rimuru Sama itu pun sangat keheran-heranan. Tak mungkin. Ya, sebenarnya Flamia itu tidak mau pulang ke desanya gitu pak. Di keesokan harinya, Rimuru sedang mengadakan pertemuan kecil-kecilan di rumahnya. Saat itu, ada para eksekutif yang sedang berkumpul di sana. Mereka juga sedang menyiapkan makanan dan minuman yang sangat nikmat. Bahkan Flamia dan ayahnya juga diundang di pertemuan kali ini. Flamia yang menyadari ayahnya sudah datang itu pun langsung menyambutnya. Namun di satu sisi, ayah Flamia justru malah ketakutan. Flamia pun langsung menghampiri ayahnya dan mengajak ayahnya untuk segera masuk. Flamia berkata, ayo ayah, para eksekutif sedang menunggumu tahu. By the way, ini adalah rumah Rimuru Sama. Ayah Flamia yang mendengar itu pun sangat panik. Hah? Tidak mungkin. Tunggu dulu Flamia. Mana mungkin kita datang ke tempat seperti ini begitu saja. Namun sesampai di sana, mereka pun langsung disambut oleh Sona. Ayah Flamia pun langsung duduk dengan para eksekutif di sana. Namun saking takutnya, ayah Flamia saat itu sampai gemetar. Gupta yang melihat itu pun langsung menghampiri ayah Flamia dan memukul punggungnya. Gupta berkata, "Hei, kau terlalu tegang, Pak.
Ayo minum dan makan makanannya. Ayah Flamia dengan gugup bertanya, apa kau yakin beneran gak apa-apa kalau aku berada di rumah yang mulia Rimuru Sama? Gupta saat itu langsung menuju ke arah Flamia dan berkata, kau harus belajar darinya. Di sana terlihat Flamia sedang asik ngobrol dan makan bersama Rimuru Sama dan para eksekutif lainnya. Ayah Flamia yang melihat putrinya itu pun langsung kena mental. Kenapa putriku bisa akrab dengan Rimuru Sama dan eksekutif lainnya? Pada saat itu, Rimuru menyinggung kembali tentang masalah Flamia yang harus pulang ke desanya. Flamia bertanya, apa saya benar-benar harus kembali ke rumah? Situasi Flamia dan ayahnya pun semakin canggung. Setelah itu Benimaru berkata, kau harus pulang Flamia, hargailah desamu selagi masih ada. Di sana terlihat Suna Sion Soe yang tampak sedih karena teringat kembali akan desanya. Rimuru berkata, Benimaru benar Flamia, kau sudah lama belum pulang kan? Lebih baik kau membicarakan masalahmu setelah pulang di sana. Yang akhirnya Flamia pun menuruti saran dari Rimuru Sama. Suna tersenyum dan berkata, sebaiknya kau membawa oleh-oleh dari sini kan Flamia? Flamia yang mendengar itu pun berkata, benar sekali, jajanan seperti kue wortel pasti akan populer di desaku. Aku akan membeli sebanyak mungkin untuk dibawa ke sana. Rimuru berkata, baguslah Flamia, belilah sebanyak yang kau mau, paling itu hanya akan menghabiskan beberapa koin emas saja. Flamia menjawab, benar Rimuru Sama, beberapa kue itu punya harga yang cukup terjangkau. Namun di satu sisi, ayah Flamia yang mendengar putrinya memiliki koin emas itu pun mulai kena mental lagi gitu pak. Hah? Koin emas? Aku tak tahu apa itu kue wortel, tapi untuk menyiapkan oleh-oleh sebesar itu, apa pantas desa menerima keramahan sebesar ini? Bahkan ayah Flamia juga sangat tak menyangka jika putrinya memiliki koin emas. Ayah Flamia dengan gugup berkata, Oi Flamia. Flamia yang melihat ekspresi ayahnya itu pun mengira jika ayahnya ingin memberitahu jika makanan itu cepat basi. Flamia pun tersenyum malu. Dan tiba-tiba Rimuru mengatakan kepada Flamia bahwa Flamia tak perlu khawatir dengan makanannya. Itu karena aku bisa menyimpannya di perutku. Jadi itu tak akan basi. Ayah Flamia dan Flamia pun sangat terkejut mendengar perkataan Rimuru Sama. Ayah Flamia berkata, Rimuru Sama juga akan ikut kami. Rimuru menjawab, karena aku juga punya waktu luang, jadi aku akan ikut mengunjungi desa kelinci bersama kalian. Rangga yang mendengar Rimuru Sama akan jalan-jalan itu pun langsung akan menyiapkan keretanya. Rimuru menjawab, baiklah, kuserahkan hal itu kepadamu Rangga. Aku tak sabar untuk mengunjungi desa kelinci. Namun di satu sisi, ayah Flamia bergumam, ini sangat buruk. Ini akan jadi insiden besar kalau yang mulia Rimuru Sama sampai ke desa. Tapi sayangnya, ayah Flamia tak berani menolak permintaan Rimuru Sama. Namun pada saat itu, Flamia mengatakan jika Rimuru Sama tiba-tiba muncul ke desa, kurasa akan terjadi kekacauan. Ayah Flamia yang mendengar itu pun bergumam, bagus Flamia, kau memang putriku. Tapi Rimuru tak akan menyerah begitu saja. Rimuru kemudian berkata, kalau begitu, tak ada pilihan lain selain menyamar. Rangga kemudian juga berubah menjadi kecil dan berkata, saya juga pintar menyamar. Flamia pun berkata, kurasa kalau begini tak masalah. Ayah Flamia yang mendengar itu pun gemetar dan bergumam, apa ini benar-benar tak masalah? Apa yang akan terjadi jika warga desa kurang ajar kepada Rimuru Sama yang sedang menyamar nanti? Desa pasti akan hancur. Dasar Flamia bodoh idiot. Dan setelah itu, pesta pun berlanjut sampai selesai. Flamia saat itu terlihat membisiki Rimuru Sama dengan berkata, Rimuru Sama, aku punya satu permintaan lagi. Tolong rahasiakan ini dari Veldora Sama. Rimuru menjawab, baiklah Flamia. Dan singkat cerita, di keesokan harinya, Veldora telah berada di kantor Rimuru Sama. Namun pada saat itu, Veldora merasa aneh karena Rimuru tak ada di sini. Veldora pun tersenyum dan bergumam, sepertinya sedang ada sesuatu. Kuahahahahaha.
Di sisi lain, Rimuru bersama Rangga, Gupta, Flamia, dan ayahnya akan memulai perjalanan mereka ke desa Kelinci. Sudah lama sekali, Rimuru tidak pergi jalan-jalan keluar. Gupta bertanya, apa desa manusia Kelinci masih jauh? Ayah Flamia menjawab, kalau dari sini sepertinya masih agak jauh. Dan bukankah Rimuru sama lebih baik bersantai naik kereta saja? Ayah Flamia bergumam, jika terjadi sesuatu pada yang mulia Rimuru sama, masa depan keluarga dan desa pasti akan dalam bahaya. Namun Rimuru mengatakan bahwa sekarang aku sangat senang. Kadang-kadang jadi petualang memang bagus juga. Dan segera setelah itu, perjalanan mereka pun dilanjutkan kembali. Mereka saat ini sedang menunggangi Star Wolf dengan sangat cepat. Karena perjalanannya lebih cepat dari biasanya, Flamia pun tampak kesenangan. Flamia berkata, ini menyenangkan, benar kan ayah? Namun di satu sisi, ayah Flamia tampak ketakutan sampai pusing kepala karena saking cepatnya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.